yang cantik dan mas yang tampan sudah mempersilakan saya lagi. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum saya mulai, coba saya sapa dulu ya. Halo, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jadikan semangat, soalnya kan sudah siang. Sekali lagi yang semangat ya, imabah, kader imabah harus semangat. Halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Salam imabah. Jaya. Salam imabah. Jaya. Salam imabah. Jaya. Jaya, ya. Alhamdulillah di kesempatan yang sangat berbahagia ini saya hadir di tengah-tengah hangatnya kader Ikatan Mahasiswa Bata-Bata yang tentunya sudah tidak bisa diragukan lagi tentang intelektualnya dan sudah mulai berkembang pada entrepreneur kewirausahaannya. Dengan dibuktikan disponsori oleh Zarastur. Zarastur ini merupakan produk asli dari Ikatan Mahasiswa Bata-Bata. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, Raden Kiai Haji Ahmad Faisal Abdul Hamid. Yang kami hormati segenap jajaran pengurus Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Yang kami hormati para undangan dan pengelola kepengurusan Ikatan Mahasiswa Bata-Bata, khususnya pemateri yang sangat spesial pada siang hari ini. Dan tak lupa pula yang kami hormati para kader Ikatan Mahasiswa Bata-Bata yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Karena saya yakin yang hadir pada siang hari ini merupakan orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Allah hatinya, digerakkan oleh Allah hatinya untuk sampai ke tempat ini dan dimudahkan langkah kakinya untuk mengikuti acara pelantikan pengurus dan talk show dengan tema mencetak kader yang berintelektual dan berjiwa entrepreneur. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau kita dapat merasakan indahnya ilmu, indahnya kebersamaan, indahnya bersilaturahmi, dan indahnya saling mengenal satu sama lain. Dan di kesempatan hari ini dengan tema yang sangat luar biasa, mencetak kader berintelektual dan berjiwa entrepreneur. Mencetak merupakan kata kerja dari cetak yang artinya mengecap. Apa itu mengecap? Dicetak, dicap. Yang dicap itu siapa? Kader imabah, dicap sedemikian rupa. Makanya ada wadahnya Ikatan Mahasiswa Bata-Bata. Ada juga yang mengatakan mencetak itu artinya adalah kemenangan. Kemenangan dalam apa? Dalam berintelektual dan dalam berintrepreneur. Jadi harus menang dalam segala hal. Makanya ada lanjutannya, kader. Apa itu kader? Kader adalah sumber daya manusia yang melakukan proses pengelolaan di dalam suatu organisasi. Jadi di organisasi itu kalian dicetak, digembleng, diberikan ilmu dan sebagainya supaya kalian tuh lebih mengetahui daripada orang-orang yang pada umumnya. Otomatis kalau kalian sudah masuk di dalam suatu organisasi, karena di sini organisasi imabah, otomatis pengetahuan kalian, jiwa entrepreneur kalian pasti lebih tinggi daripada orang-orang pada umumnya. Gitu. Selanjutnya intelektual, karena kalian sudah masuk di ranah kampus, otomatis intelektual kalian sudah tidak bisa diragukan lagi.
Amin dong. Bilang amin. Amin. Kenapa nggak diamankan? Intelektual. Ya. Apa itu intelektual? Kecerdasan untuk bekerja dan apa? Menjawab pertanyaan, menyoal suatu tantangan ataupun sebagainya. Otomatis kan itu pasti dianggap sudah bisa gitu. Oleh orang luar itu sudah dianggap bisa. Selanjutnya entrepreneur. Apa itu entrepreneur? Individu yang bisa menciptakan suatu bisnis atau kerja, lapangan kerja yang nantinya tidak hanya kalian yang merasakan pekerjaan itu, tapi orang lain juga merasakan. Makanya ada istilah khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Ini ada erat kaitannya intelektual sama entrepreneur. Kalau intelektual itu mengasah, ciri khasnya itu mengasah otak kiri, benar. Kalau entrepreneur mengasah otak kanan. Ya benar, otak kanan. Saya coba dulu. Gajah itu ukurannya apa? Besar. Kalau ular? Panjang. Kalau semut? Kecil. Sama gerakannya coba. Gajah itu ukurannya? Gerakannya mana? Sudah mulai loyo ya? Belum makan? Nanti ada konsumsi dari panitia, tenang. Yang penting kalian fokus nanti. Biar yang diharapkan dari talk show ini kalian bisa didorong buat berkembang gitu. Makanya ada pemateri yang pertama itu Ketua Badan Intelijen Negara sama Rektor IAIN Madura. Sudah kenal ya? Ingin mengasah otak kanan sama otak kiri kalian. Kata ini ada temanya tentang berintelektual sama entrepreneur. Otomatis otak kiri sama otak kanan kalian harus bekerja. Kalau gajah, ular. Kalau semut, coba. Saya coba. Kalau saya bilang gajah, ular, semut, kalian tepuk tangan. Sampai saya bilang gajah, baru kalian bilang besar. Sesuai dengan ketentuannya. Kalau ular berarti panjang. Ini melatih konsentrasi. Ini konsentrasi apa tidak ini? Nanti talkshow-nya dimulai, kalian gak konsentrasi. Percuma kan ya? Pemateri hadir. Ayo, tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Gajah, ular, semut. Gajah, ular, semut. Tepuk tangan. Gajah, ular, semut. Gajah, ular, semut. Gajah, ular, semut. Gajah, ular, semut. Ular. Panjang. Sekarang itu sudah otak apa yang bekerja? Otak kiri berarti intelektualnya. Sekarang entrepreneurnya, otak kanannya. Sekali lagi, tepuk tangannya yang banyak. Gajah, ular, semut. Gajah, ular, semut. Gajah, ular, semut. Gajah, ular, semut. Gajah. Besar. Gak jelas ya beritanya ya. Dalam otak apa yang bekerja kalau entrepreneur otak kanan ya? Kalau gajah benar ucapannya, tapi gerakannya salah. Gajah besar. Ular panjang. Kebalikannya. Kalau panjang berarti gerakannya yang salah, ucapannya yang benar. Ya, ayo konsen. Yuk 1, 2, 3. Gajah, ular, semut. Gajah, ular, semut. Gajah, ular, semut. Gajah, ular, semut. Ular. Panjang. Ya, gerakannya yang salah. Ya udah. Coba diangkat tangan kanannya. Tangan kanannya diangkat semuanya. Tangan kanannya diangkat. Tangan kanannya diangkat. Pegang bahu kanannya. Tolong ikuti. Ini perjanjian talk show. Tolong ikuti. Mbak-mbak, mas-mas, kereta, tolong jangan ramai. HP di silent.
pada siang hari ini yang pertama Bapak Syaiful Hadi, tempat tanggal lahir Malang 9 Juni 1967, alamat Jalan Nyalabuh Beruki 953, Pamekasan. Agama Islam, telepon silakan dicatat. Ini nomor rektor Bapak Syaiful Hadi. Nomor telepon 081 217 04693. Riwayat pendidikan S1 IAIN Sunan Ampel, S2 Universitas Negeri Malang, S3 UPI Bandung. Pengalaman organisasi PMII cabang Pamekasan, GP Ansor cabang Pamekasan. Itu narasumber kita yang kedua. Di narasumber kita yang pertama, nama Bapak Harisati Safari, tempat tanggal lahir Sumeneb 23 November 1983, alamat Darus Sakinah Pamekasan, agama Islam. Silakan dicatat nomor teleponnya 081 230 267 789. Riwayat pendidikan S1 Universitas Brawijaya Malang, S1 juga Sarjana Teknik Universitas Dr. Nugroho Magetan. Pengalaman organisasi Ketua Kadin Pamekasan 2021 sampai 2026. Pembina PGMNI Pamekasan. Mari kita sambut narasumber kita pada siang hari ini dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat siang Bapak. Melihat dari riwayat pendidikan sama riwayat organisasi sudah tidak bisa diragukan lagi ya. Sudah jadi jebolan. Otomatis membahas tentang tema kali ini mencetak kader yang berintelektual dan berjiwa entrepreneur sudah di luar kepala. Masuk, bukan gak masuk. Ya, mungkin apa ya, kita ngobrol santai karena acaranya talk show ya Pak ya. Atau mau memberikan arahan terlebih dahulu seputar tema kita mencetak kader yang berintelektual dan berjiwa entrepreneur itu seperti apa Pak? Pak Kadi terlebih dahulu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bersama Pak Rektor ini bisa diberi kesempatan untuk bertatap muka bersama adik-adik yang tadi baru dilantik menjadi pengurus daerah Ikatan Mahasiswa Batam. Saya tidak perlu lagi untuk memperkenalkan diri, tadi Pak Komaria sudah banyak memperkenalkan narasumber yang ada di depan ini. Jadi ini intinya kita langsung ya Pak Komaria ya. Langsung, biar langsung menyerap sama di diri peserta kader Pak. Saya lebih enak berdiri saja ya. Saya sudah capek. Biasanya menggunakan PowerPoint, kayaknya peserta ketika lebih banyak membuat PowerPoint ini habis keluar dari acara biasanya lupa ya apa yang dibicarakan kayak gitu. Jadi saya ingin langsung berinteraksi, mohon izin Pak Rektor dan Maria. Jadi sebenarnya ketika menyinggung pertanyaan dari Dek Maria, bos kita, bahwa apa sih sebenarnya entrepreneur itu? Saya ingin menanyakan, saya ingin berinteraksi kepada adik-adik ini. Siapa yang mengetahui bahwa entrepreneur dan pengusaha itu bedanya apa? Pengusaha dan entrepreneur. Biar adik-adik yang ada di hadapan saya ini mengerti. Nanti keluar dari sini mampu mempunyai mindset bahwa entrepreneur inilah seperti itu. Jadi saya nanti percuma
beberapa kali saya menggelar materi menggunakan PowerPoint, habis keluar teman-teman peserta itu apa sih yang dibicarakan itu pemateri itu banyak yang lupa kayak gitu. Jadi saya mending berinteraksi langsung. Saya ingin menanyakan bedanya pengusaha sama entrepreneur itu apa? Mungkin ada yang mau menjawab. Saya kasih 3 penjawab dulu. Monggo, silakan. Pengusaha orangnya, entrepreneur kan? Oke, silakan. Kedua. Entrepreneur teorinya, pengusaha prakteknya. Oke, yang ketiga. Mungkin dari sisi sebelah timur. Monggo. Tinggal 1 penjawab. Mungkin Bapak ini depan. Mungkin sama ya pemikirannya dengan yang dua penjawab tadi. Oke, saya bedakan bahwa pengusaha sama entrepreneur itu berbeda. Kalau adik-adik bahwa mengatakan bahwa pengusaha itu orangnya, entrepreneur aja prakteknya ada benar. Tapi saya simpulkan bahwa pengusaha sama entrepreneur itu berbeda. Pengusaha kebanyakan dia hanya menjadi legitimasi bahwa saya sudah menjadi CEO dari PT bla 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 bla. Itu pengusaha. Seorang entrepreneur sejati itu adalah yang mampu menciptakan usahanya berbeda dari pengusaha-pengusaha lain. Entrepreneur sejati itu adalah yang mampu memberikan inovasi terhadap usahanya sendiri sehingga menjadi berkembang. Itu perbedaan antara pengusaha dan entrepreneur. Semuanya adik-adik di sini bisa. Saya buat CV, saya buat PT, keluar punya KTP direktur PT bla bla bla, direktur CPP bla bla bla. Itu pasti pengusaha. Entrepreneur adalah yang mampu menciptakan inovasi dan usahanya untuk lebih berkembang dari pengusaha-pengusaha lain. Itu yang dinamakan entrepreneur. Saya contohkan, pengusaha pecel lele si A atau yang perempuan dengan pengusaha B pecel lele laki-laki. Pengusaha A membangun atau membuka usahanya dari jam 4 sore sampai jam 8 malam dengan 100 bungkus. Pengusaha B dengan 100 bungkus membuka usahanya dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Sama-sama dari jam 4 sore, sama-sama dari jam 4 sore berakhir di jam 8 malam. Di hari pertama semuanya laku semua, 100 bungkus. Ini masih pengusaha. Esok harinya, di hari kedua, pengusaha A berinovasi. Kalau dari jam 6 sore sampai jam 8 malam bisa laku 100 bungkus, maka yang dilakukan pengusaha A adalah memberikan target kepada usahanya. Saya besok mau membuat 120 bungkus. Si pengusaha B, kalau pengusaha besok hari pertama sudah 100 bungkus laku, tenang saja, kita buat 100 bungkus lagi biar besok laku juga. Tetapi apa perbedaannya? Si pengusaha A 120 bungkus, si pengusaha B masih tetap dengan hari pertama masih 100 bungkus. Tetapi ada perbedaan. Setelah di pengusaha A, dia memanjangkan waktunya dari jam 6 sampai jam 8 menjadi jam 6 sampai jam 8:15. Sehingga 120 bungkus dia laku. Pertanyaannya, di 6 bulan ke depan mana yang lebih berkembang? Pengusaha. Ini yang dinamakan entrepreneur. Ini yang dinamakan mindset entrepreneur. Pengusaha seperti ini bukan semua pengusaha, tetapi yang berjiwa entrepreneur itu sedikit. Sudah mengerti perbedaannya? Oke. Yang perlu ditanamkan kepada adik-adik, ini mungkin semester berapa ini? Semester 5 atau semester 6? Semester 2, masih lama. Masih lama wanita. Masih lama untuk menganggur ini kayaknya ya. Tetapi ada untungnya. Saya memberikan materi masih kepada semester 2 Pak Eko.
Kalau kepada semester 6 ini kebanyakan pas takutan. Ini saya mau bekerja apa kayak gitu. Kalau Ketika Surabaya sudah malam masih semester 2, ayo kita bangun mindset entrepreneurship. Dari mana? Dari pertama dari keluarga. Tidak sedikit termasuk saya sendiri. Jom, cukuplah kuliah nanti jadi PNS. Ada yang mengalami hal yang seperti itu. Bukan ada tapi banyak. Karena kan lulus kuliah hanya ingin mencari kerja, job maker, bukan job creator. Jadi ayo tanamkan kepada diri kalian, adik-adik kalian, mumpung masih semester 2 dan semester 3, bagaimana menciptakan lapangan kerja. Bagaimana caranya? Buat mindset kepada diri kita sendiri bahwa usaha yang akan kita bangun itu pasti berkembang. Kalau kalian mau kuliah, terus lulus kuliah, terus biasa-biasa saja, atau ikut kepada perusahaan orang lain, itu namanya job seeker, mengikuti. Namanya intrapreneur. Artinya karyawan yang punya jiwa entrepreneur. Apakah kalian mau seperti itu? Hanya lulus kuliah, ya kalau ada pekerjaan, kalau tidak ada pekerjaan. Dan kalian harus ketahui bahwa di Indonesia ini sudah ada per tahun 2 juta lebih orang yang nganggur dari lulusan kuliah. Apakah kalian mau termasuk seperti itu? Kok tidak kan? Jadi cara satu-satunya adalah kita punya kiblat luar negeri, baik dari Amerika, baik Inggris. Bahwa kalian harus ketahui bahwa lulusan kuliah di sana itu, lulusannya universitas yang elit-elit, 50% ketika lulus kuliah dia harus menciptakan usaha kerja sendiri. Kenapa? Karena lapangan kerja memang sedikit. Sama lapangan pekerjaan yang ada di luar negeri yang di sini sama semuanya. Apakah kalian masih tidak tersedia untuk melakukan itu? Apakah harus saya sampaikan bahwa kondisi negara kita ini yang bertahan sampai detik ini karena usaha-usaha yang datangnya dari entrepreneur. Salah satu contoh UMKM. Data yang terbaru menyebutkan bahwa 62% PDB sumbangan ekonomi yang ada dari Indonesia ini itu muncul dari UMKM. Usaha menurut kalian ini usaha warung, usaha pecel lele, usaha potong rambut, usaha las di bengkel-bengkel itu menyumbangkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia 62%. Yang kalian pikirkan apakah perusahaan elit itu yang ada di Jalan Sudirman, perusahaan elit industri skala besar, manufaktur skala besar itu mampu bersaing dengan? Tidak. Sumbangannya mereka itu tidak sampai 10%. Jadi ketika kalian masuk di entrepreneurship menjadi pengusaha-pengusaha baru, maka kalian secara tidak langsung menjadi benteng pertahanan terakhir pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. 2098 kita krisis ekonomi, 2008 krisis finansial, dan sampai sekarang kita bertahan mengalahkan Venezuela yang notabene mempunyai kekayaan alam luar biasa. Kita masih bertahan karena apa? Karena UMKM. Sumbangannya mencapai 62% PDB yang ada di Indonesia. Apakah kalian masih tidak tertarik? Apakah kalian masih mempunyai cita-cita bahwa jalan satu-satunya habis lulus kuliah ini kita harus jadi maksimal pegawai negeri atau ikut kepada teman-teman yang punya usaha lain? Apakah kalian hanya mau seperti itu? Kan tidak. Tanamkan pada diri kalian sekarang bagaimana bahwa usaha yang kalian punya itu bisa dikelola dengan baik. Karena ini jalan satu-satunya. Sama seperti saya dulu. Dong, sudah habis lulus kuliah ikut PNS. Ternyata tidak segampang itu. Karena yang bercita-cita seperti itu juga banyak. Dan jalan terakhir, ini kan Universitas Islam ya, Pak Rektor ya. Rasulullah saja sebelum diangkat menjadi Rasul, dia sudah melakukan entrepreneur. Kenapa? Karena di jiwa Rasulullah menjadi pengusaha yang sukses adalah yang berbagi.
Usaha yang sukses adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Bagaimana bermanfaat kalau kalian tidak kokoh sendiri secara ekonomi? Mudah-mudahan penjelasan saya, kalau tidak ada yang nanti bisa kita tanya jawab. Dari sini angkat kaki kalian sudah punya cita-cita apa yang harus saya kerjakan. Apakah harus dimulai dari setelah lulus kuliah? Tidak. Di beberapa wilayah di kota besar di Jakarta, teman-teman mahasiswa itu sudah mempunyai inovasi menjadi job creator. Misalnya membuka fast brand, konsultan. Yang kedua, job creator menjadi YouTuber. Apakah ada yang menjadi YouTuber di sini? Itu sudah dimulai sejak dini berarti. Mudah-mudahan seperti saya Mas yang di depan ini sudah mempunyai inovasi bahwa dia mempunyai cita-cita untuk mengelola wisata ternak. Saya bisa bantu support ketika pada diri ini memang punya inovasi bahwa usaha itu mampu merubah semuanya. Terima kasih, mungkin nanti kita bisa tanya jawab. Iya, itu penjelasan tentang menekankan pada entrepreneur dari Bapak Hari Sandi. Mungkin dari Bapak Syaiful lebih ditekankan pada apa itu intelektual bagi seorang mahasiswa yang harus dimiliki oleh seorang berintelektual itu seperti apa? Karena tadi sudah banyak tentang entrepreneur, otomatis para audiens sudah mulai memahami. Dan ini sudah dibuka peluang sama Bapak Hari Sandi, kalau kalian punya gagasan ataupun ide tentang bisnis, monggo ya Pak Hari Sandi, langsung info kontak ke sampean kalau ada inovasi tentang apa entrepreneur atau bisnis apa gitu. Monggo, ada peluang, jadi sudah dibuka peluangnya. Mungkin dari Bapak saya tadi lebih ditekankan pada intelektualnya, kader ilmu intelektual. Ya. Oke, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang berbahagia, ini banyak kawan-kawan alumni dan saya sangat berbahagia sekali karena sudah mengisi ruang-ruang kosong yang dapat ditempati bersama untuk melakukan bahasanya adalah percepatan diri untuk bisa akses ke tengah-tengah masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang hadir kami muliakan para pengasuh pondok pesantren Bata-Bata dan para ustaz, para santri dan alumni Imaba yang ada dalam ikatan mahasiswa Bata-Bata, baik yang ada di Yain Madura, ada di Al-Khairat, ada di Unira, ada di UIN. Jadi ini penting hari ini untuk kita merayakan bersama hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Masih ingat temanya? Apa coba temanya? Iya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ini menjadi trending topik yang hari ini akan kita bicarakan bersama. Saudara sekalian, yang terpenting hari ini kita memahami apa esensi dari sebuah pertemuan besar yang digagas dalam rangka pelantikan pengurus dan dokter. Maka saya sebagai bagian dari mitra tadi gitu ya. Jadi sempat tadi saya sampaikan, Pak Kadin, apa kira-kira yang bisa kita sondingkan antara Kamar Dagang Indonesia dan simbol kampus gitu. Beliau sangat menjanjikan sekali. Nah, tadi juga sedikit saya ceritakan bahwa kampus adalah institusi mesin lahirnya para intelektual, mesin lahirnya para intelektual. Jadi kalau kita istilahkan unit produksi, nah perguruan tinggi itu adalah bergerak di bidang jasa, melakukan perubahan-perubahan yang menghasilkan lulusan
atau yang kita sebut dengan kader intelektual. Ini jelas sudah, tidak bisa kita sanksikan lagi. Anda pasti ketika keluar dari kampus, lulus, membawa ijazah, labelnya adalah insan kelas menengah ke atas dengan pendidikan intelektual muda sesuai dengan keahliannya. Anda mulai dari semester 1, semester 2 secara berkelanjutan, progresif, melakukan perbaikan-perbaikan diri untuk menguasai ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Artinya apa? Dalam waktu kurang dari 8 semester atau tepat pada semester ke-8, predikat menjadi intelektual itu jelas harus Anda peroleh. Artinya apa? Anda harus selesai belajar tuntas sesuai dengan ilmu pengetahuan yang Anda miliki. Yang bahasa Arab ya ahli bahasa Arab gitu ya. Yang bahasa Inggris ahli bahasa Inggris. Yang ilmu pendidikan menguasai tentang berbagai teori pendidikan. Yang kebetulan ada anak edis di depan saya, maka Anda adalah intelektual yang bisa memikirkan ekonomi kehidupan masyarakat. Bedanya ilmuwan dengan intelektual, kalau intelektual memiliki kapasitas keilmuan, gitu ya, dan ditambah punya keberpihakan terhadap dinamika kehidupan sosial. Artinya ketika ada kerentanan sosial, maka yang wajib hadir adalah para intelektual. Nah, kalau ilmuwan, dia adalah pengkaji disiplin ilmu pengetahuan sesuai dengan yang diinginkan. Intelektual punya kewajiban giroh dakwah, mendakwahkan ilmu pengetahuannya untuk memberikan solusi-solusi kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Itu yang terpenting. Hari ini kawan kita adalah ahli resolusi kehidupan sosial yang ada di masyarakatnya. Jadi beliau juga memiliki bidang dakwah untuk menyelesaikan atau untuk mengantarkan para kader-kader yang lahir dari pesantren begitu masuk ke universitas. Kita antarkan semua. Jadi kakak-kakak senior ini mengantarkan adik-adik seniornya dalam rangka tidak hanya menjadikan ilmuwan, akan tapi menjadikan intelektual. Jadi intelektual itu bedanya di situ. Ada keberpihakan menyelesaikan problem-problem sosial. Salah satunya adalah juga problem mahasiswa kita sendiri. Apa problem mahasiswa kita sendiri? Hari ini banyak mahasiswa yang tidak bisa bayar UKT karena tidak ada uang. Ini Mbak, penting ini kita pikirkan bersama. Mas Harisandi, jadi di IAIN Madura sekitar 1.300 tidak bisa bayar UKT. Mungkin ini adalah efek pandemi. Efek pandemi. Kita menyadari itu, tidak apa-apa. Ini kita sampaikan dalam rangka mengejar supaya ada perubahan-perubahan paradigma berpikir. Seorang mahasiswa tidak hanya menggantungkan kepada ekonomi orang tua, akan kita coba kita bangkitkan dari proses-proses bagaimana menjadi intelektual yang entrepreneur. Jadi intelektual kader sudah jelas gitu ya. Seorang kader itu tugasnya adalah melakukan upaya-upaya untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi memperbaiki diri supaya menjadi seorang pemimpin. Di mana seorang kader harus melanjutkan tugasnya menjadi generasi yang melanjutkan keberlanjutan organisasi yang salah satunya ada di IMAKA atau di organisasi-organisasi yang lain yang sifatnya pengkaderan, maka tugas dan tanggung jawabnya adalah melanjutkan kaderisasi dirinya supaya menjadi seorang pemimpin. Nah, itu semua akan kita peroleh dalam proses pendidikan saudara di kampus atau di organisasi. Sekaligus hari ini kita mencoba belajar tentang entrepreneur. Tadi
sudah banyak disampaikan, maka akan lebih mudah ketika yang ingin memiliki usaha berangkatnya dari mahasiswa. Saya pikir cakupannya akan lebih mudah gitu ya Pak. Atau mungkin juga lebih sulit karena malu berwirausaha. Nah, jadi kewajiban kita untuk menghilangkan rasa malu berwirausaha ini harus kita coba kita lakukan bersama. Nah, saudara sekalian, penting hari ini untuk kita sampaikan, gitu ya. Saya punya hasil penelitian di satu tempat bahwa semua pemuda yang ada di tempat itu, dia tugasnya adalah tidak di rumah tapi melakukan wirausaha di luar rumah. Siapa yang hari ini berangkat rumahnya dari Kertagena selatan, timurnya, Kuda ke utara, ada yang dari sana? Kadwara Timur, angkat tangan. Kadwara Timur, nggak ada? Nggak ada ya? Nah, di Kadwara Timur itu para bapak atau para pemuda banyak melakukan kegiatan wirausaha di luar rumah, di luar daerahnya. Jadi kalau saudara sekalian menghitung tukang cukur mulai dari Surabaya sampai ke Magetan, Mas Harisandi itu adalah kawan-kawan Madura, tukang cukur. Anda tidak usah malu menyapa mereka. Ketika Anda duduk di tukang cukur, ya cukur saja, pas tak betul. Ayo kita hitung, kalau mau menghitung gitu ya, satu hari 10 kepala, semalam ya Mas, 10 kepala, kalikan dalam waktu 1 bulan. Nah, Anda pasti akan berpikir seperti itu. Nah, yang kita teliti memang kebetulan adalah sektor informal. Nanti Mas Harisandi ini akan banyak berbicara sektor setengah formal dan formal gitu ya. Kebetulan saya melihat sektor informal secara utuh. Jadi ya tukang cukur, yang kebetulan yang di sana itu pekerjaannya adalah tahu apa yang disebut dengan mengkreditkan kebutuhan sehari-hari. Jadi kredit kebutuhan sehari-hari. Apa kebutuhan sehari-hari? Bedah, Mbak, minyak, gitu ya. Bedah, minyak. Nah, ini pernah Madura, kebetulan. Kita apresiasi sebagai sebuah hasil penelitian. Ternyata kawan-kawan Madura yang ada di luar itu memiliki eksistensi diri, tidak bergantung kepada orang lain, akan tapi dia bisa mengirimkan hasil remitan bulanan dan itu lebih dari cukup untuk kebutuhan keluarga. Tentunya kalau mahasiswa ya barangkali bukan itu. Nanti Pak Adi akan berbicara startup yang hari ini ada di wilayah Maya gitu ya, wilayah Maya. Itu salah satu contoh saja. Tentunya kami dari kampus tadi tanya, Pak, bagaimana selama ini kampus kita ini? Saya memang merasa masih belum berhasil mendesain sebuah kurikulum yang titipan pemerintah. Wirausaha itu ada pada 4 SKS. 4 SKS. SKS 2 SKS pertama di semester 1-2 yang itu titipan pemerintah supaya dikenalkan tentang kewirausahaan. Nah, 2 SKS yang kedua adalah desain kreatif program studi supaya menghadirkan kegiatan kewirausahaan dalam bentuk praktek. Ternyata setelah kita dalami secara terus-menerus, mungkin alumni terasa gitu ya. Makanya saya sebut saja, silakan nanti kritik dan saran disampaikan kepada kita. Ternyata 2 SKS yang kedua ini juga selalu teori, Mas Dina. Juga selalu teori. Jadi yang disampaikan adalah teori wirausaha, Mas Harisandi. Tidak pernah ada kegiatan kewirausahaan. Ini yang menjadi problem kita hari ini.
kalaupun toh ada, sebatas melihat wirausahanya orang lain. Jadi diajak praktek melihat wirausahanya orang lain. Itu masih lumayan. Nah, masih lumayan supaya bisa mencontoh. Tapi ini perlu kritik. Hari ini perlu kritik. Kita perlu perubahan. Mohon maaf yang di luar YN, tapi yang dari YN butuh perubahan. Saya hari ini mengenalkan 3 branding kelas. Kelas pertama adalah kelas kepemimpinan, branding kelas kepemimpinan. Yang kedua adalah branding kelas entrepreneur, dan yang ketiga adalah branding kelas literasi. Apa wujud dari 3 branding ini? Jadi yang kelas kepemimpinan kita dorong semua mahasiswa aktif di kampus dan di luar kampus. Anda harus mengkaji diri Anda supaya punya perilaku kepemimpinan, baik organisasi yang ada di HMI, ada di PMI, atau di GMI. Itu adalah wajah kampus kita, wajah kampus kita. Silakan semua aktif di situ. Pilih sesuai dengan hati nurani. Terus yang kedua adalah yang kita tahu semua ormawa yang ada di kampus merupakan ekspresi daripada semua kebutuhan untuk membangun kelas branding kepemimpinan. Yang kedua, saudara sekalian, hari ini kita coba melakukan perbaikan sistem di luar perkuliahan. Jadi kelas branding entrepreneur di pojok sebelah utara saya perbaiki, kita bikin spot entrepreneurship, spot center entrepreneur. Hari ini 10 mahasiswa yang kita miliki, ada 5 mahasiswa saja serius melakukan perbaikan entrepreneurship dirinya. Saya sangat bangga. Silakan dimanfaatkan, silakan komunikasi dengan kawan-kawan yang lain. Kemarin kami tawarkan mahasiswa ini ke Diknaker, UMKM bisa melakukan kegiatan memajang hasil dari kegiatan UMKM nanti yang akan ditempatkan di. Mungkin juga penting kita sonding dengan pemerintah kabupaten, ada Wami Rahman yang dibuka di YN, Mas. Ini cerita promosi juga. Kenapa harus kita cerita promosi? Supaya ada ketertarikan. Ketika ada Wami Rahman yang bisa disondingkan dengan kampus, maka setiap hari akan ada kunjungan 3.000 mahasiswa. Setiap hari. Jadi perkuliahan setiap hari kan lebih dari 3.000 mahasiswa. Kalau mau mengunjungi Wamira yang ada di kampus kan menarik. Atau mengunjungi kegiatan-kegiatan hasil dari entrepreneur mahasiswa yang dipajang di situ, maka akan menjadi solusi. Selama ini apa yang menjadi keinginan bersama untuk membentuk komunitas entrepreneur dari calon-calon intelektual yang lahir dari kampus, maka ini akan menjadi instrumen perubahan-perubahan yang cepat untuk menciptakan lapangan pekerjaan mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua, penting hari ini kita lakukan perubahan-perubahan sesuatu yang lokalitas mengglobal. Saya sedang mempersiapkan tulisan, masih ingat nggak orang Madura tentang pencapaian Pepak? Ingat ya? Jadi bagaimana mengurus usaha melalui upaya-upaya dari mentoring. Di teori mentoring ini ternyata lahir juga ada sesuatu yang lokalitas di Madura itu pencapaian Pepak. Bahasanya adalah seperti ngernet. Tapi ngernetnya ada tujuannya yang jelas. Tidak ngernet terus, tapi nanti akan jadi juragan. Ini teori entrepreneur yang bisa dilakukan bersama. Artinya apa? Ketika kawan-kawan mahasiswa IMABA punya unit usaha,
maka wajib mengadopsi adik-adiknya supaya bisa mengikuti kegiatan wirausahanya, dan suatu ketika wajib dilepas supaya mengikuti pekerjaan yang sama atau yang berbeda. Ini PSHP-an Kopa ternyata konfigurasi teori lokal yang bisa kita global. Dan yang terakhir, saudara sekalian, ada kritik bahwa selama ini kita senang bekerja sendirian. Kalau kita sukses sendirian, kita rubah mesinnya. Penting ada kegiatan korporasi yang bekerja bersama-sama, kolaborasi. Jadi penguatan kolaborasi ini sudah mulai banyak digagas. Kemungkinan yang ada di Batak-Batak, di Banyuanyar, atau di Tahun Ulu, banyak koperasi-koperasi yang sudah mulai berbicara tentang kegiatan usaha. Mari kita ikuti kolaborasi bekerja dengan memanfaatkan jaringan usaha, maka ini akan menjadi kunci keberhasilan bersama untuk mengikuti dan apa istilahnya bertarung dengan kapitalisme global. Jadi jelas landasannya adalah kemandirian pesantren yang menjadi nilai-nilai dari kehidupan masyarakat pesantren. Kita ingin ada jaringan-jaringan kemandirian secara terbuka dari berbagai kelompok yang ada di lingkungan kita, dan ini akan kita upayakan menjadi sebuah kekuatan besar dalam dinamika berwirausaha supaya bisa bergerak bersama-sama antar kelompok santri yang ada di Madura atau yang ada di Pamekasan dirinya melalui simpul-simpul perguruan. Saya pikir ini sebagai tambahan yang disampaikan oleh Pak Kadin tadi, bagaimana kita merangkum semua kebutuhan pengembangan kelembagaan dan mahasiswa khususnya yang melahirkan punya riwayat sebagai seorang pengusaha. Barangkali yang perlu kita dengungkan hari ini adalah Anda sekalian menjadi pemilik usaha, menjadi owner sebuah usaha apapun. Barangkali yang kita dorong seperti itu, menjadi penentu nasib kehidupan. Nah, bukan ditentukan nasibnya oleh orang lain. Gerakan menjadi penentu nasib inilah wujud dari bagaimana kita membranding entrepreneurship. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mahasiswa itu dituntut tidak hanya berintelektual tapi harus berentrepreneur. Nah, karena tadi sudah dipaparkan oleh Pak Materi peluang serta tantangannya. Jadi gini Pak, kalau dari kader di maba itu banyak ya, yang menciptakan bisnis, misalnya dari sablonan atau apa lagi, pokoknya banyak. Mungkin nanti di ranah kampus gitu atau di ranah kadin, mungkin gimana caranya buat kita ke situ, atau di kampus tuh peluangnya gimana, cara masuknya gimana. Jadi kan enak, kader-kader itu yang sudah memulai bisnisnya dari bawah, ada support, dukungan dari rektor IAIN sendiri sama dari ketua kadin sendiri. Monggo Pak. Terima kasih untuk Pak Komaria. Jadi sebenarnya sederhana. Yang kita inginkan dari awal itu adalah bagaimana teman-teman itu bisa berinovasi untuk menjadi pribadi yang job creator atau memiliki usaha yang baru. Selebihnya kita dari Kadin itu sudah menyediakan beberapa persyaratan yang bisa menjadi penunjang bagi pelaku usaha baru. Salah satu contohnya, kita ini Kadin terutamanya sering ditawari oleh beberapa bank yang ada di Kabupaten Pamekasan. Ayo, mana binaan Kadin, UMKM binaan Kadin yang bisa saya sertakan, namanya penyertaan modal ya, untuk bisa berkembang. Jadi ini sudah berkesinambungan. Artinya
tidak ada kata untuk susah membangun usaha, tidak ada sebenarnya. Yang susah itu dari kita pribadi yang gagal untuk menciptakan usahanya itu sendiri. Jadi ketika teman-teman punya niat menciptakan usaha baru, teman-teman sudah beralih menjadi job kicker, menjadi job creator. Untuk selanjutnya, toh teman-teman kakak-kakak kalian, salah satunya Desinal ini sudah juga menjadi pengurus Kadin. Mas Ermannya juga menjadi pengurus Kadin. Di Kadin ini yang perlu diketahui adalah induk atau payung bagi seluruh pengusaha. Pengusaha apapun ada di dalam naungan Kadin. Dan Kadin ini adalah produk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87. Diatur oleh undang-undang di produk undang-undang. Jadi kalau ini nanti gimana ya kalau aku bangun usaha nanti harus bagaimana, harus bagaimana? Loh, kalian lo belum bangun, kok masih tanya itu? Bangun dulu, nanti saya yang ada, ya akan ada di sana kayak gitu. Terima kasih kayak gitu. Karena di kader Limaba sendiri sudah ada yang mulai membangun bisnisnya, tapi mungkin jalannya gimana buat meningkatkan bisnis mereka itu semakin lancar itu gimana mungkin? Kan kadang kan bisnis itu bisa stagnan di tempat itu nggak ada perkembangan gitu kan? Mungkin bisa nanti. Ya, semoga dari Bapak. Terima kasih, saya menambahkan sekali lagi bahwa di Kadin ini yang perlu diketahui ada induk atau payung seluruh pengusaha, tidak hanya pengusaha yang ada di Kabupaten Pamekasan. Kelemahan kita memang banyak yang mengutarakan bahwa seluruh pengusaha itu ketika usahanya sudah berkembang dan sudah mencapai level maksimal di wilayah tersebut, mereka kebingungan. Ini harus kita harus mengembangkan usahanya kemana lagi? Maka di Kadin itu ada yang namanya jaringan. Jaringan pemasaran itu tidak hanya antar kota, antar provinsi, tapi juga di luar negeri. Hal yang lebih dari ekspor impor juga ada di Kadin. Ketika kita lihat usahanya sudah berkembang, maka ada standar produksi produk yang di Kadin itu dibentuk yang namanya rumah kurasi. Di sana akan terlihat standarisasi produknya bagaimana, terus packagingnya bagaimana, terus izin usahanya bagaimana. Ketika standarisasi produk yang sudah ada di suatu usaha itu mencapai titik maksimal, sudah kita hitung bisa tembus ke luar negeri, maka secara tidak langsung kita akan arahkan usaha tersebut bisa kita impor, gitu. Habis kita ekspor maksudnya, kayak gitu. Jadi tidak ada yang sulit sebenarnya ketika kalian mau berkembang kayak gitu. Di Kadin itu sudah ada jaringan-jaringan itu, kayak gitu. Tapi kembali lagi bahwa standarisasi produk itu kita harus hitung juga. Jangan-jangan ketika sudah dikirim ke luar negeri, umpama 30 packing itu 30 bungkus, untuk bulan selanjutnya mereka tidak produksi lagi. Maka pentingnya rumah kurasi yang ada di Kadin. Nanti kita hitung standarisasi perusahaan dulu. Ketika sudah settle perusahaan ini, maka kita juga akan ekspor itu produk itu. Terima kasih. Monggo dari Bapak Tenggo dari ranah kampus. Iya, terima kasih. Tugas saya ini kan memprovokasi supaya ada upaya-upaya melakukan realisasi. Salah satu di antara ciri entrepreneur itu adalah berani mengambil resiko. Salah